ada Matilda, ada Popheus yang memang dengan adanya Esmeralda kita tahu barrier dari Popheus ini bisa semuanya diserap oleh RRQ Hoshi, tapi di satu sisi Pakito juga bisa banget nih untuk nge-trigger Demonic Force-nya dan itu dia Jauhead bersama dengan Cloud. Apakah RKT kali ini akan menggunakan Cloud-nya Opung Wawa? Wow, ini dia yang sudah kita tunggu ya. Sudah lama nggak ngeliat track dengan Cloud-nya dan kembali lagi di season yang ke-8. Tinggal masa pembuktian saja seberapa cepat untuk rank-nya menjadi Rich Sky. Dan tadi dia sudah membuktikan dengan Popol kupanya tadi 11.000 gold. Gak bisa dikejar oleh siapapun juga. Dan kali ini dengan Cloud-nya, ingat ya, untuk yang sekarang Cloud ini butuh space, butuh waktu untuk mendapatkan dua item dia, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Dan ketika dua item tersebut didapatkan, bahkan untuk Esmeralda sendiri akan kesakitan ketika ditembak dengan Cloud-nya. Nah, ini nih, karena dengan gelarnya Reksi Petani, kali ini seberapa cepat untuk Cloud? Apakah di menit yang ke-10-7 mungkin untuk mendapatkan item tersebut? Dan Lancelot diamankan, tidak ingin di-ban di second ban phase, langsung diambil oleh RRQ Hoshi Ranger Mas. Ini RRQ Hoshi melihat sedikit celah dari tim EVOS Legends, yaitu dengan adanya satu buah Cloud di early game tidak memiliki power yang cukup tinggi untuk bertahan hidup di laningnya. Dan sedangkan dari tim RRQ Hoshi, mereka memiliki Lancelot, power pick di early to the mid. Tapi kalau EVOS Legends mampu mengulur waktu, menambah billing untuk team fight dan bakal bisa membuat ke arah yang lebih lama lagi atau late game, ini bisa saja malah keuntungan RRQ Hoshi di awal menjadi sebuah kebuntungan untuk tim RRQ Hoshi Opung Wawa. Iya, masih untuk Barat sekarang tidak ingin jungler mereka yang berhadapan dengan sesuatu yang berat yang bisa langsung menabrak juga head to head, banning oleh RRQ Hoshi. Dan untuk player head to headnya antara Wan dan juga Clay, nih secara kill participation ya mirip, apalagi dengan GPM-nya ya. Untuk KDA memang tergantung dari timnya sendiri, jadi kita bisa kategorikan bahwa kedua pemain ini memiliki kesamaan sebenarnya, sama-sama suka untuk melakukan team fight bersama dengan rekan-rekan yang lain. Jarang kita melihat Clay sendirian, jarang juga kita melihat Wan sendirian. Pasti mereka di cover oleh yang lain, ada follow up damage juga yang bisa dilakukan Talia. Iya, menjadi salah satu support yang baik juga, selalu berotasi. Dan Lunox ditutup, Lunox-nya gak bakal kita melihat Lunox untuk Clay. Jadi kali ini dari RRQ Hoshi akan lebih memainkan ke arah hero apa? Mungkin Lilianya bakal diambil alih, berpindah tangan kali ini, atau bakal mencoba hero-hero yang lain seperti adanya. Aku ingatnya satu sih. Apa tuh? Eudora. Oh, Eudora buat Cloud enak sih Om Wawa, benar. Yeah. Lightning Ball-nya itu enak banget kalau misalnya Cloud-nya pengen jump in dengan Blazing Duet, setuju banget aku. Tapi export kali ini udah langsung ditutup Ranger Mas. Export berarti tandanya tidak ada duar bebek untuk kali ini. Dan tentunya para pemain dari tim EVOS Legends, mereka harus siap untuk memperhatikan roamer dari tim RRQ Hoshi. Kalau kalian sadar, lihat, tidak ada Matilda yang di-ban, belum ada Matilda yang di-pick. Matilda masih terbuka, memang tidak sadar. Karena ini adalah word manipulasi dunia yang benar-benar menyeramkan di laga El Clasico yang panas ini. Bahkan dari tim EVOS Legends, mereka masih menunggu momentum dan ternyata terdeteksi Matildanya. Terdeteksi dan harus diamankan oleh tim EVOS Legends supaya tidak akan bermain. Tapi Bang Sin kali ini sepertinya lebih percaya diri menggunakan dari Esmeraldanya Opung Wawa. Oke, ya Matilda yang memang tidak terlihat dari tadi, dan EVOS Legends tidak termanipulasi juga lah. Pick yang keempat RRQ Hoshi, apakah kita akan melihat burst damage untuk mid laner mereka? Yang terbuka sebenarnya Kagura, tapi Kagura juga udah ke revamp ya. Jadi opsi yang lain, tadi Om udah bilang Eudora kah untuk menghentikan pergerakan dari Cloud dengan Lightning Ball agar tidak bisa pulang, dan Kagura ternyata untuk Clay. Wow, ini dia Talia. Iya, Kagura untuk Clay-nya, walaupun seperti yang Om Wawa tadi udah mention juga, Kaguranya udah di revamp, tapi Clay tetap ingin menggunakan Kagura. Dan balik lagi, hero mau di revamp kayak apapun, kalau pilotnya emang udah comfort, pilotnya udah lincah banget, mekaniknya di luar akal sehat, emang udah bakal sulit banget. Jadi akan seperti apa
permainan dari RRQ Hoshi di game kita yang kedua, EVOS Legends. Melihat adanya Kagura, melihat adanya Lancelot, 2 hero dive in bersama Falling Star Moon dari Esmeralda. Apakah yang bakal dipersiapkan untuk mengcounter keberadaan 2 hero tersebut? Apakah akan mengamankan Barats? Oh, Barats udah di ban, sorry. Kaja mungkin hero pick off-nya masih bisa diambil? Atau kira-kira ke arah siapa nih? Uranus Karina! Wow. Uranus untuk dari sisi offlane-nya mencoba untuk mengcutting. Tadi aku tebakannya adalah Benedetta Tamus, tapi ternyata salah. Ternyata Uranus dan juga Karina, RRQ Hoshi, mereka harus berhati-hati. Ini Karina, damage-nya bakal sakit banget to the late game apalagi. Dan mereka masih butuh roamer untuk menahan pergerakan dari Karina. Ataukah ada Kufra kali ini? Yes! Kufra langsung di-pick. Kenapa? Karena kalau Karina di burst pakai physical atau ditahan pergerakannya, dia sulit. Jadi harus diberhentikan pergerakannya bersama dengan seorang Cloud. Untuk kali ini draft pick dia lebih ke arah mana kalau Opung Wawa? Kalau aku sih lebih ke arah EVOS kali ini. Mas. Oke, kalau misalnya Thalia? Aku suka Karina EVOS sih. Oke, kalau misalnya seorang Opung Wawa dan Thalia EVOS, aku dengan adanya Kufra, aku RRQ Hoshi. Let's go. Oke, kita bakal langsung menuju ke El Clasico di game kedua. Perbandingan dari prediksi penonton 20%-an untuk tim EVOS Legends dan 79% untuk tim RRQ Hoshi. Apakah dipatahkan prediksi penonton oleh EVOS Legends ataukah bahkan RRQ Hoshi yang memaksa untuk di game yang ketiga? Karena kita ingatkan kembali, kita bakal coba untuk mengejar rekor 2 juta penonton. Jadi aku mohon dengan sangat, aku Ranger Mas minta tolong untuk RRQ Kingdom, untuk EVOS Family, ayo kita pecahkan rekornya bersama-sama. Bantu share, bantu di like untuk kawan-kawan semua. Terima kasih kawan-kawan, kita langsung menuju ke game yang kedua Thalia. Iya, ini dia EVOS Legends yang masih bertarung dengan RRQ Hoshi. Dimana di arah mid lane-nya kita sudah lihat adanya One yang mencoba untuk diganggu aja dengan ada Seimei Umbrella dari Clay. Dan sudah mulai dipantau keberadaannya dari Finn dan juga LJ saling menunggu momentum dari kedua belah pihak. Dan Little Wonder akan jadi objektif kali ini yang berhasil untuk diamankan oleh Albert. Sejauh ini masih bisa diamankan goldnya lebih ke arah RRQ Hoshi, Ranger Mas. Oke, dan bahkan ini ada salam dari Jepang. Penonton kita bukan hanya di Indonesia. Dari Vicky Aulia Ramanda dari Jepang langsung flame shot from Deden Bogor. Berhasil mendapatkan first blood. Oh my god, Deden from Bogor lagi-lagi berulah dengan satu buah flame shotnya Thalia. Mendapatkan first blood, dan lihat bagaimana ejector kali ini mencoba untuk dilontarkan untuk defensif. Tapi RRQ berhasil mendapatkan LJ-nya. Gak bisa kemana-mana, begitu pula dengan ada RKT. Mencoba untuk menyelamatkan diri dengan ada Battle Mirror Image, tapi langsung dikejar aja dengan ada Albert. Tonros tidak terkena, RKT masih berusaha untuk kabur. Lagi-lagi Battle Mirror Image dan juga Clay sudah langsung berotasi membantu. Dan bahkan lihat gocekan maut dari RKT masih bisa selamat, Ranger Mas. Oh my god, Cristiano Rekate kali ini ACR berhasil menggocek permainan dari tim RRQ Hoshi. Dan bahkan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan LJ melempar seorang bangsi dari top lane sana, mencoba one by one situation. Damage yang diberikan terlalu sakit. Dan bahkan di sisi lain, RRQ Hoshi standby untuk mendapatkan satu buah turtle yang terhormat. Uranus memberikan informasi dari Ultimate kalau misalnya Albert sudah memulai menuju ke arah turtle yang takut air. Kali ini tidak ada kontes sepertinya untuk tim RRQ Hoshi. Mereka memilih untuk menahan karena mereka sadar EVOS Legends tidak memiliki power pick cukup tinggi di arah early-nya. Iya, masih mencoba untuk langsung di-fight aja kali ini dari Vinya, tapi langsung dibalas dengan ada satu buah reward manipulation. Vinya yang melakukan inisiasi, justru dia yang harus menerima punishment, sangat disayangkan. Walaupun demikian, EVOS akhirnya bisa untuk membalaskan 2-1, tapi sementara
Itu lihat orang kursanya dicuri oleh Versi dan kali ini Versi mencoba untuk langsung ditumbangkan tapi Clay di sisi lain cukup sekarat dan LJ menolong keberadaan dari Versi dipulangin. Jangan sampai terlalu overextend, bahaya bisa di pick off oleh RRQ Hoshi Ranger Mas. Masalahnya lihat Art of Thievery-nya miss kali ini RKT kehilangan stuck-nya dan harus mundur terlebih dahulu. Memang sulit untuk seorang Cloud di early game, tapi untuk kali ini R7 di bottom lane memberikan pressure yang cukup keras melawan seorang anti-match. Dan bahkan di tengah sana lihat Finn, PYN bersama dengan Clay dan From Bogor masih melakukan satu buat Terror Red. Lagi dan lagi, Versi hilang, Purple Bomb-nya hilang. Oh my god, bakal ditukar dengan seorang R7 menuju ke arah belakang dan belum berhasil di pick off. RRQ Hoshi mengamuk, Versi sudah tumbang 2 kali. Versi butuh pengawalan ketat dari tim EVOS Legends sepertinya Thalia. Iya, Versis butuh ditemani dan lihat bagaimana dari RKT-nya dia dipukul mundur. Karena sudah ada Sin dan juga Albert yang ingin menghabisi semua gold shield-nya. Ditambah lagi kali ini mereka mencoba untuk merontoki satu auto turret tapi tidak ada minion yang mendukung dan otomatis Sin mencoba untuk langsung melakukan cutting minion di arah top lane dan Blazing Duet di sisi lain. Sudah di-pop up oleh Cloud-nya untuk mendorong laning wave minionnya di arah tengah. Dan mau nggak mau harus lebih bertahan lagi dari RRQ Hoshi bermain defensif karena hampir saja itu kalau dipaksain takutnya bisa hilang gosi turretnya oleh EVOS Legends Ranger Mas. Oke, R7 lakukan strike dikeluarkan. Anti-match memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Bang Sin dilempar kembali dengan anjing terdaat sama Force. Masih mencoba bertahan. Hingga Avatar dikeluarkan. Dan bahkan Police sama deflection. Again and again. Deden from Bogor berhasil membuat 1 poin dari LJ. Lagi. Deden berulang. Lane of Dawn gelisah. Flame shotnya membuat Deden berhasil mendapatkan poin dan free turtle for RRQ Hoshi Thalia. Wow, ini udah dapat 1 turtle. Objektif lagi dari RRQ Hoshi, hingga heran di menit kita yang keempat kali ini menuju menit kelima sudah terlihat perbedaan networknya. Dan di sisi lain RKT mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya dan Tyrant Rage-nya miss. RKT masih bisa untuk melakukan dot tapi Falling Star Moon-nya kali ini terkonek. RKT langsung melakukan Battle Mirror Image untuk defensif tapi gak bisa. Sini langsung ke dive dari War Manipulation hanya untuk nge-slow pergerakan dari Finn. Finn-nya justru masih bisa bertahan di arah bottom lane dengan sehat Ranger Mas. Oh my god, luar biasa permainan dari seorang RKT melakukan cutting tapi ternyata terprediksi. Dan sebenarnya yang miscalculationnya adalah tidak adanya informasi dengan ada Sin menuju ke arah bottom lane. Itu yang misinformasi yang bisa kita lihat. Karena Rex dia pede banget bisa menghindari Tyrant Rex karena dia punya 1 bumper revive. Dan bahkan dari tengah sana dari Versi sebelum memancing keributan, Albert bakal menjadi pilihan. Anti-match ngedive terlalu dalam tapi Albert tidak peduli apapun yang terjadi. Ada R7 knock strike dikeluarkan, Anti-match bakal coba mundur. 1 bumper revive sudah di pop up yang membuat Anti-match kayaknya bakal harus coba kembali ke landingnya yang sudah hilang 1 buah turret kali ini Thalia. Iya sudah hilang dan ditambah lagi RKT-nya. Kali ini ternyata harus ditumbangin lagi oleh RRQ Hoshi. Wan mencoba untuk dikejar tapi di sisi lain Sin mencoba untuk dibalaskan aja. Dan Sin cukup sekarat langsung aja dibuka reward manipulation. Tapi di sisi lain Wan-nya justru harus di pick off. LG kali ini menjadi samsak dan bahkan 2 double kill berhasil diamankan oleh Albert dengan Lancelot-nya. Ditambah kali ini objektif lagi dari RRQ Hoshi. Mereka nggak mau sampai terulang di game yang pertama. Kehilangan objektif kali ini mereka mau ngebalesin EVOS Legends Ranger Mas. Oke, RRQ Hoshi mereka di menit yang ke-6 mendapatkan poin tambahan, tapi ternyata di sana Anti-match masih bisa mundur, nggak mau memaksakan keadaan. Hingga Overton telah ditahan begitu saja dari seorang Clay. Deden from Bogor bakal coba untuk melihat akankah ada potensi menuju ke arah turtle yang takut air. Melihat potensi akan hal itu, LJ di depan sana mereka benar-benar menjaga pergerakan karena VN mengekang dengan baik. LJ nggak mau lagi ngelepasin pandangan atas seorang Versik karena 2 kali Versik terpick off. Itu membuat LJ sepertinya harus wanti-wanti. Pergerakan dari VYN, apa yang terjadi? Board manipulasi dibuka, Ventana dikeluarkan, Zoko Strike dan bahkan pertukaran kali ini tidak ada sama sekali. Dan 2 orang harus hilang di tengah sana. Mencoba untuk membantu, Bangsin terlalu offset. Anti-match dan tidak ada lagi word manipulation yang bisa memberhentikan pergerakan dari Bangsin. Sepertinya dia harus mundur kembali. Dengan turtle yang diamankan, seorang Albert ditukar dengan 2 orang. Itu bukan hal yang baik. Kerugian dialami RRQ Hoshi dan bahkan keuntungan atas EVOS Legends kali ini dipastikan. Clay 1 kali damage belum berhasil ditancapkan kembali. Karena ingat, Karina ini jangan sampai terpick off. Terpick off lagi, ini tandanya 4 poin kill untuk RRQ Hoshi kali ya.
Iya, jangan sampai Karinanya bisa diculik, apalagi Versix kali ini ya jungle-nya bagi EVOS Legends. Jadi jangan sampai harus bermain lebih hati-hati lagi. Dan aku nggak lupa, nggak ada capek-capek buat ngingetin para penonton di rumah. Ajak teman-teman kalian semua, saudara, mantan, pacar, semuanya ajak untuk ramein El Clasico kita. Dan lihat bagaimana dodge dari Wan-nya. Teror Raja masih bisa dihindari dari War Population. Bahkan nge-slow banget, Clay-nya tumbang bersama dengan adanya double kill. Versix, oh Versix mendapatkan 2 pemain dari RRQ Hoshi dan RKT di sisi bottom lane justru masih bisa selamat dari gempuran Esmeralda Sin Ranger Mas. Oke, ternyata RKT terbaiting Bang Sin, terpancing dengan RKT. Lihat berapa pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak ada yang bisa mengawal sama sekali. Albert melihat keputusan itu untuk mendapatkan satu buah turret, masih didapatkan. Bang Sin fans everybody, Bang Sin pun harus down. Tidak ada lagi satu buah poin untuk tim RRQ Hoshi dan bahkan Bang Sin ditukar dengan satu buah turret mid karena Bang Sin sepertinya terbaiting melihat suara RKT yang lembut, lemah, gemulai, dan sangat imut di arah bottom lane Opung Wawa. Iya, itu permainan yang manis dari EVOS Legends. Karena memang mereka lagi butuh momentum. Di early-nya tadi bagaimana pergerakan dari Clay bersama dengan Finn. 2 pemain ini ketika dikombinasikan selalu bisa mendapatkan pemain dari EVOS Legends. Tapi semakin late game si RRQ Hoshi juga jangan sampai kepancing, jangan terlalu dalam untuk masuk ke dalam teritori dari EVOS Legends. Karena mereka bisa membalikan keadaan dengan adanya LJ. Satu buah ejector yang ngebalikinnya semuanya. Dan dari item build-nya, Demon Hunter Sword, Golden Staff untuk Rek. Apakah sudah waktunya dia melakukan teamfight kali ini, Ranger Mas? Oke, Tyrant Red telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan anti-match, langsung hilang begitu saja dengan burst damage yang diberikan oleh Deden from Bogor. Clay kali ini masih coba untuk memantau dari sisi belakang. R7 bakal menunggu momentum, ward manipulation-nya ditutup, informasi telah diberikan. Teamfight kali ini bakal coba dipaksa oleh tim RRQ Hoshi karena mereka sadar 4 versus 5 dipaksa ke arah belakang. Satu ward manipulation gak ada, tapi bahkan Tyrant revenge-nya nggak kena siapa-siapa. Menuju ke arah seorang Versi, menjadi pilihan utama. Versi harus down, Versi kan sebut ward banyak dan bahkan shutdown didapatkan. 2 hilang, membuat EVOS Legends harus sabar dengan kehilangan Lord yang pertama, Opung. Ya, ini Finn luar biasa banget di zoningnya dia dengan Tyrant Defense, Tyrant Rage-nya juga belum lagi kerjasama dari Clay. 2 kali flame shot, belum lagi juga adanya Yin Yang overturn yang dilakukan oleh Clay tadi membawa RRQ Hoshi. Kali ini mereka mendapatkan semua yang diinginkan dari early gamenya, early pressure. RRQ Hoshi, turtle-nya dapat, terus juga Lord-nya tadi dapat. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends sekarang, Ranger Mas. Oh, ward manipulasi dibuka, Albert tertangkap di dunia termanipulasi, tapi ternyata masih bisa selamat karena garis finishnya di ujung sana yang bukan green light, red light. Kukuka cuki ina semida, nggak begitu. Hampir saja, dan bahkan lihat kita udah menyentuh 1.129.000 penonton El Clasico. Mana tepuk tangannya, guys? Opung Wawa, silakan. Iya. Alright. Silakan Talia. Langsung aja diramein ya El Clasico kita kali ini. Dan lihat bagaimana kali ini dari Lordnya sudah langsung memasuki ke arah bawah milik EVOS Legends. Inhibitornya apakah masih bisa ditahankan? Dan lihat bagaimana R7 mulai mencicil ke arah para pemain dari EVOS Legends. Dan Lordnya kali ini sudah mencoba untuk ditahan dengan ada yang anti-match dan juga LG. Dipantau aja. Dan sudah ada tabrakan dengan ada satu buat Tyrant Revenge dan juga Ponching Body War Manipulation. Kali ini sudah langsung di-open. Cukup sekarang dan Clay-nya harus ditumbangkan. Tapi di sisi lain lihat bagaimana Versix-nya bersama dengan adanya LJ mencoba untuk mempukul mundur para pemain dari RRQ Hoshi dan bahkan Lord-nya masih bisa ditahan tanpa adanya inhibitor turret yang pecah dari EVOS Legends, Ranger Mas. Ini dia tahu, mereka sudah lihat posisinya. Tataran Tyrant Red berhasil mendapatkan 2, tidak di follow up lagi. Asal mau didapatkan Albert Van by one situation dan bahkan double kill bomb Albert harus terjatuh begitu saja. Bang Sin akan hilang, kali ini muncul ke arah belakang, ternyata PYN yang hilang. Ultimate masih mau lebih, R7 dengan jabnya masih bisa mundur. Para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka kehilangan Albert dan juga PYN ditukar dengan Wan dan juga Persik. Di sini pertukaran bisa dibilang adil enggak. Tapi Blazing Duet telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu buah buff. RKT masih mau lebih, lihat yang bisa diberikan, terlalu sakit. Membuat RRQ Hoshi seperti akan tarik mundur untuk retreat dan retreat Talia.
harus lebih sabar lagi setup ulang, tapi sudah ada Unstoppable Force dan LG mendapatkan momentumnya. Satu orang berhasil di-ejector, tapi sayang sekali tidak ada yang berhasil ditumbangkan karena R7 masih terlalu tebal sebagai seorang Pakito menjadi frontliner juga bagi RRQ Hosea. Tapi di sisi lain lihat bagaimana anti-match yang diculik. Justru dia yang harus ditumbangkan. Satu player kali ini hilang dari EVOS Legends 4 lawan 5. Mau gak mau EVOS Legends harus bermain lebih sabar lagi, menunggu akan hadirnya anti-match kembali untuk regroup dan membantu sebagai frontliner bagi EVOS Legends, Ranger Mas. Oke, selama masih ada Deden from Bogor yaitu Clay, dia sih kalau mau maksa untuk ke inhibitor masih bisa at least dapetin 1 poin. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, mereka tinggal tunggu mundur lagi. Mereka bakal menuju ke arah Lord dan bakal lihat ejector ke arah belakang. Finn bakal menjadi pilihan, damage diberikan, poke damage sedikit demi sedikit. Tapi lihat ketika RKT melihat ada payung Deden from Bogor, dia langsung mundur ke arah belakang karena burst damage-nya besar. Dan RRQ sih harusnya udah sadar akan hal itu. Dia udah harus ngejaga seorang Clay karena Clay adalah sumber deal damage yang besar banget di late game. Albert memang besar, Albert adalah core-nya, Albert dan juga junglernya. Tapi lihat, mencoba dipasang, darah dikeluarkan dari seorang ultimate, masih bisa bertahan. Combo dari Clay sudah tidak ada. Lihat EVOS Legends memancing keributan, VN di depan sana harus meninggalkan flicker dengan konsil di belakang sana. Dan bahkan Bangsi mendapatkan 1 momen tambahan, masih ada 1 buah purify, tertangkap di World Manipul Legend. RRQ kehilangan Bangsi, hampir saja mereka kehilangan Albert juga, tapi ternyata berhasil mundur ketika Bangsi hilang menuju ke arah Lord yang kedua. Ketika 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Down. Selamat Iya, Alia. sudah datang Lorde dan kali ini 4 lawan 5. Sebentar lagi bakal kita saksikan antara EVOS Legends dan juga RRQ Hosea, di mana Versik bersama dengan adanya anti-match mencoba cicil ke arah Lordnya. Akankah dilakukan kontes karena sudah ada Finn dan juga R7 bersama dengan Clay yang memantau pergerakan Lordnya, tapi sudah ditabraki dengan ada 1 buah Unstoppable Force. Kali ini di-ejector pula dari Kupranya dan dibalas gitu dengan ada Tara Revenge, tapi ternyata gak bisa. Tara Reci walaupun terkonek belum berhasil untuk mempick off 1 pemainnya, tapi LG sudah hilang. Kali ini dari Albertnya mencoba untuk dikejar, menjadi target utama bagi RKT dan juga Versik. Di sisi lain Bangsi sudah hadir dengan ada 1 buah Falling Star mencoba mengincar ke arah Versiknya, tapi justru dia dibalasi dengan ada RKT. R7 pula juga harus tumbang 4 pemain, menyisakan Albert sendirian. Albert gak bisa apa-apa dan otomatis Lordnya bakal diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends, Ranger Mas. Almost wipe out, tapi lihat Retribution banget coba diapain dan ternyata gak berhasil. Albert kali ini harus tumbang dan wipe out. EVOS Legend berhasil memwipe out si RRQ Hosea dan ditambah dengan 1 buah Bapak Lord terhormat. Kita sudah menyentuh 1.270.000 penonton. Susah banget ya kalau lagi nge-hype gitu ngeliat angka. Hampir 1.300.000 kita guys ya. Jadi please dikit lagi, 700.000 orang lagi. Mari kita menonton, mari kita pecahkan rekor dari leg yang pertama. Tapi lihat, kita bakal di leg yang kedua kali ini. RRQ Hosea berbanding terbalik. Mereka berada di posisi yang tidak baik. Mereka kehilangan 1 buah turret di tengah. Mereka kehilangan Lord dan Lord dikawal oleh seorang RKT Talia. Iya, udah mulai dikawal aja dan lihat bagaimana aksi zoning dari anti-match. Sudah memasuki menit ke-16, anti-match sudah cukup tebal. Dia sudah menjadi frontliner yang tahan banting. Ionic Edge-nya terus-terusan di pop up oleh anti-match, memukul mundur para pemain dari RRQ Hosea. Dan bahkan lihat Lordnya masih cukup full HP-nya, masih sehat banget dan bakal langsung menabrak ke arah inhibitor turret milik RRQ Hosea. Di sisi lain anti-match mencoba untuk menahan lagi di sisi depan, Ranger Mas. Oke, Lord coba dihindari. Albert dengan ting-ting-ting, bukan permen, bukan biskuit. Kali ini belum berhasil mendapatkan apapun. Di tengah sana inhibitor sudah hilang. Di arah bottom lane juga hilang. Udah mulai ompong. PN di depan dan bahkan Versik dipukul mundur oleh seorang Bangsin. Mencoba untuk memberikan perlawanan. Anti-match bakal coba mundur. Albert cuma bisa ting-ting-ting clear mid. World Manipul Legend dibuka karena Finn di tengah. Tyron Red dikeluarkan. 1 udah hilang. R7 kali bersama dengan saya harus pukul Deden from Bogor hilang. Dan almost wipe out. Ini bencana. RRQ Hosea akan kehilangan seorang Albert, tapi ternyata Albert bersama dengan Ray mendapat
mendapatkan immortality. Wizard Sergeant dan One tershutdown begitu saja. Hilang 2 dan tersisa R7. Apakah mampu pemain dari EVOS Legend mendapatkan satu wipeout? Tapi lihat di sini R7 versus everybody. Akankah El Clasico leg kedua dimenangkan oleh tim EVOS Legend? Masih terus bertahan, menunggu momentum. Ejector dikeluarkan, menuju ke arah luar, menuju fokus ke arah base-nya. R7 punya knock-out strike dan dia memukul mundur minionnya. Perlakuan yang luar biasa bagus, tapi R7 gak bisa berbuat banyak dan wipeout. This is Raja Hutan memenangkan pertandingan di leg yang kedua. EVOS Legend mengaum. Rar, Thalia. EVOS Legends 2-0 tanpa balas dari ini berarti membuat kesempatan untuk RRQ lebih kecil lagi chance-nya untuk menuju ke Arbor Bracket. Jadi kita bakal melihat bersiap-siap dari Alter Ego dan juga Onyx, akankah mereka bisa menggeser posisi dari RRQ Hospital telah mengalami 2-0 kekalahannya, Om Wawa. EVOS tadi di early mereka ke pressure. Kita tahu bagaimana adanya flame shot dari Clay menumbangkan Versik. Dari Clay lagi dan lagi bisa mendapatkan pemain dari EVOS. Tapi ternyata mereka bisa kembalikan keadaan di mid game. Semuanya